Bebaskan kami dari yang jahat. Kuasa Roh Kudus melawat kami secara pribadi mereka mendengar program ini, banyak pertobatan, keselamatan, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, haleluya. Terima kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 8 sampai dengan ke 10. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan, kelimpahan, dan memberi kita hidup yang kekal. Tetapi setan datang adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Nah, setan tidak diampuni. Nah, manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, kenapa setan tidak menolong manusia dan menyelamatkan manusia? Karena dia tahu tidak diampuni. Nah, beda dengan manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang orang mencari kekayaan, yang namanya pesugihan, supaya laris toko, naik pangkat, dan lainnya itu, kadang berpikir bahwa setan itu bisa memberkati. Kadang berpikir setan itu bisa menolong. Ingat, saya peringatkan kepada saudara, setan tidak pernah ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu tidak diampuni. Yang jadi pertanyaan, apakah setan bisa membuat orang kaya? Apakah setan bisa bikin orang naik pangkat? Perlu saudara tahu, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Tapi dukun sakit pergi ke dokter. Nah, itu loh kalau mau kaya pergi ke kuburan keramat ini. Kenapa juru kuncinya tidak kaya sendiri? Karena dia tahu resiko. Nah, perlu dia tahu bahwa setan itu tidak bisa memberkati. Alkitab berkata bahwa setan itu perampok dan setan itu pencuri. Nah, saudara, sebelum saya bertobat, saya tahu namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang Kristen atau tidak, bisa menikmati cahaya matahari dan datangnya malam. Demikian manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing, diberinya berkatnya masing-masing, diberinya keberuntungannya masing-masing. Kalau dulu sebelum saya bertobat, ada namanya mangkok piringnya masing-masing. Contohnya, ada pendeta yang kaya, ada yang pendeta yang miskin. Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada orang yang non-Kristen kaya, ada non-Kristen yang miskin. Nah, ada preman yang kaya, ada juga preman terminal. Nah, saudara, orang kalau minta kekayaan setan tuh diambil dari mananya. Udah tahu bahwa setiap manusia tuh punya rezekinya masing-masing. Itu pemahaman saya sebelum bertobat. Kalau orang yang minta kuasa setan, itu mengambil rezekinya anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya itu kaya, hokinya besar, maka orang tuanya langsung kerja apapun berhasil. Tetapi setelah orang tuanya mati, anak cucunya ini kerja apapun bangkrut, gagal, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah, berkatnya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Dan orang yang minta kekayaan sama setan, menjual jiwanya pada setan, itu kena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Yaitu stroke, sakit penyakit, mati ndak, hidup ndak. Keluarga hancur. Jadi saudara jangan berpikir setan bisa bikin orang kaya, ndak bisa. Kenapa? Karena setan bukan pencipta. Beda dengan Tuhan, Tuhan itu adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya Tuhan dan setan. Bedanya Tuhan adalah mencipta yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau setan tidak bisa mencipta,
karena setan bukan pencipta. Makanya setan itu tidak bisa memberkati. Beda dengan Tuhan, berkat itu dilanjutkan anak cucu. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Jadi saudara harus membedakan di sini antara pencipta dan tidak bisa mencipta. Kalau Tuhan itu pencipta dan setan bukan pencipta. Jadi saudara hilangkan konsep bahwa setan bisa memberkati. Tidak. Karena apa? Setan bukan pencipta. Maka Alkitab mengatakan setan itu pencuri. Mencuri apa? Rezeki dari anak cucu dipindah orang tuanya. Setelah orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun bangkrut, habis, gagal. Nah, sedangkan orang yang minta kekayaan menjual jiwanya pada setan, gimana? Nanti anaknya ada yang kecelakaan, ada yang sakit kanker mati semua, dan orang tuanya pun mati ndak, hidup ndak, waktu mau matinya susah, dan tidak bisa menikmati kekayaan itu, dan habis lagi. Nah, jadi saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa korban-korban yang berhubungan dengan pesugihan, itu ada namanya sesajen. Sesajennya itu selalu hewan bernyawa, kayak kambing, sapi, setelah itu kerbau, ayam. Nah, itu lambang dari generasi. Biasanya bacaan selamatan disuruh makan rame-rame. Nah, itu nanti generasinya itu, kalau makan bagian kaki orang tuanya, maka kaki-kaki anak cucunya sakit bagian kaki semua. Nah, kalau makan bagian kaki depan, nah nanti anak cucunya sakit bagian tangannya semua. Kalau ayam itu kan sayapnya. Nah, itu lambang dari gambaran dari keturunan itu. Dan kalau dia itu nanti makan bagian kepala, orang paling disayangi mati. Nah, jadi saudara, untuk apa? Jadi setan itu pencuri, penipu, pembunuh, pembinasa. Beda dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Nah, berkat itu diturunkan anak cucu. Maka Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak minta-minta. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, kalau dulu kami terlibat kuasa gelap, orang tua kami terlibat kuasa setan, menjual hidupnya kepada setan, bagaimana rezeki anak cucu kami semua? Nah, perlu udah tahu, pada waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru, segala kutuk itu dibatalkan. Nah, Pak, kalau orang tua kami minta setan-setan, berarti rezeki kami kan hilang, diambil orang tua. Ingat, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, cara doanya gimana? Saudara bisa doa untuk matahkan kutuknya seperti ini. Segala kutuk keturunan, segala perjanjian setan. Ingat, yang perlu dibatalkan adalah perjanjian kutuk masa depan. Semua ritual kuasa gelap itu selalu berhubungan dengan hari Jumat. Nah, kenapa hari Jumat tidak malam minggu? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, berarti hari ke-6 itu hari Jumat. Dan ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah kuasai bumi. Lawan dari berkat adalah kutuk. Nah, makanya apa itu berkat? Kata-kata kehidupan, kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan keselamatan, itu kebahagiaan, kelimpahan, kehormatan, kejayaan. Jadi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan, keselamatan, kedahsyatan, kemenangan, mujizat, kelimpahan, kekayaan, hidup yang kekal. Itu namanya berkat. Nah, apa itu kutuk? Kutuk itu kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kemiskinan, sakit penyakit, kematian abadi. Nah, kalau Tuhan memberkati hari yang ke-6, demikian lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan gunakan hari ke-6 pula untuk mengikat manusia dengan kutuk. Artinya lawan Tuhan adalah setan. Nah, jadi perlu kita tahu, maka ritual kuasa gelap di seluruh dunia selalu berhubungan dengan hari ke-6, hari Jumat. Nah, itu ritual-ritual
berhubungan dengan ilmu-ilmu gaib, mistik-mistik itu selalu ilmu-ilmu hitam itu hari Jumat. Nah, makanya untuk membatalkan kutuk itu namanya kutuk masa depan. Nah, kutuk masa depan itu bagaimana cara membatalkannya? Nah, cara doanya seperti ini. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk roh jahat atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami hancurkan, kami batalkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Darah Yesus hancurkan segala perjanjian setan. Darah Yesus bebaskan, dan darah Yesus hancurkan mantra, hancurkan kutuk. Dan setelah itu darah Yesus buka masa depan. Dan aku percaya Tuhan menciptakan berkat yang baru, yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudara perlu tahu bahwa engkau harus tahu bahwa setan bukan pencipta. Setan bukan sumber berkat. Nah, beda dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi saudara jangan berpikir setan menolong saudara. Tidak, setan tidak akan menolong saudara. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Jadi saudara harus ada garis jelas sekali bahwa ingat, setan tidak diampuni. Dan setan tidak ada tujuan menolong manusia. Beda dengan manusia, karena manusia diberi kesempatan untuk diampuni di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara